Level 1. Di level paling dasar, seseorang hampir nggak punya kemampuan untuk membaca situasi sosial. Mereka sering nggak sadar bahwa cara bicara atau perilakunya mulai membuat orang lain nggak nyaman. Dalam obrolan, mereka bisa terus mendominasi percakapan, memotong orang lain, atau selalu mengembalikan topik ke dirinya sendiri. Saat seseorang sedang bercerita, bukannya mendengarkan, mereka justru sibuk menunggu giliran untuk menceritakan pengalaman mereka yang dianggap lebih menarik. Mereka juga bisa oversharing kepada orang yang baru dikenal dan sering melempar candaan di situasi yang seharusnya serius. Masalah utamanya, mereka nggak sadar dengan sinyal sosial yang sebenarnya sudah cukup jelas. Teman ngobrolnya mungkin sudah mulai menjawab seadanya, berkali-kali melihat jam, atau perlahan mengarahkan badan ke pintu keluar karena ingin segera pergi. Bahkan ketika seluruh ruangan mendadak diam setelah mereka mengatakan sesuatu yang kelewatan, mereka tetap terus berbicara karena merasa semuanya baik-baik saja. Kesulitan ini juga membuat mereka sering nggak memahami batasan yang sebenarnya dianggap wajar oleh kebanyakan orang. Mereka bisa menanyakan hal yang terlalu pribadi, atau terus menghubungi seseorang yang sebenarnya sudah berkali-kali mencoba menjaga jarak. Karena penolakan itu nggak disampaikan secara langsung, mereka menganggap nggak ada masalah. Orang di level ini sebenarnya nggak punya niat jahat atau sengaja membuat orang lain nggak nyaman. Mereka hanya kesulitan melihat interaksi dari sudut pandang orang lain. Akibatnya, mereka sering baru menyadari ada masalah setelah seseorang mengatakannya secara langsung. Bahkan setelah ditegur secara langsung pun, kadang mereka tetap merasa nggak melakukan kesalahan apa-apa. Level 2. Di level ini, seseorang sebenarnya sudah jauh lebih peka terhadap situasi sosial dibanding level sebelumnya. Mereka bisa membaca ekspresi, nada bicara, dan reaksi orang lain. Namun, mereka justru terlalu memikirkan semua itu sampai setiap ucapan dan tindakan terasa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Sebelum berbicara, mereka sibuk menyusun kalimat di kepala dan memikirkan apakah ucapannya akan terdengar aneh. Setelah berbicara, mereka mulai menganalisis apakah orang lain tersinggung atau menganggap ucapan mereka memalukan. Bahkan setelah pulang, mereka masih bisa memikirkan percakapan yang kemungkinan besar sudah dilupakan semua orang. Akibatnya, mereka sering terlihat kaku, terlalu hati-hati, dan sulit masuk ke dalam percakapan. Mereka bisa punya sesuatu yang ingin dikatakan, tapi terlalu lama memikirkan cara menyampaikannya sampai momen untuk berbicara sudah lewat. Mereka juga cenderung terlalu cepat setuju atau menjadi people pleaser karena takut menciptakan konflik. Masalah lain level 2, mereka terlalu sibuk mengawasi diri sendiri, sehingga jadi sulit menikmati interaksi yang sedang berlangsung. Sebagian perhatian mereka selalu terpakai untuk memikirkan posisi tangan, ekspresi wajah, nada bicara, atau apa yang harus dikatakan selanjutnya. Obrolan yang seharusnya berjalan spontan, akhirnya terasa seperti ujian yang setiap jawabannya bisa salah. Berbeda dengan level pertama, yang sering nggak sadar dengan reaksi orang lain, orang di level ini justru terus mengamati setiap reaksi yang muncul. Ekspresi yang sedikit berubah atau jawaban yang terdengar lebih singkat bisa membuat mereka mulai memikirkan apa yang mungkin sudah mereka lakukan salah. Padahal seringkali perubahan kecil itu nggak ada hubungannya dengan mereka. Level 3. Di level ini, seseorang sudah punya kemampuan sosial yang cukup baik, dan mungkin inilah level yang paling umum dimiliki kebanyakan orang. Mereka bisa berinteraksi dengan nyaman, tapi biasanya hanya ketika bersama orang-orang yang sudah dikenal. Saat bersama teman dekat, mereka bisa banyak bicara, melontarkan candaan, dan masuk ke dalam obrolan tanpa perlu memikirkan setiap kata yang akan diucapkan. Mereka tahu kapan harus ikut berbicara, kapan harus mendengarkan, dan candaan seperti apa yang cocok dengan orang-orang di sekitarnya. Orang yang hanya mengenal mereka di lingkungan ini, mungkin bahkan menganggap mereka sangat percaya diri dan mudah bergaul. Tapi, ketika masuk ke lingkungan baru, semuanya bisa berubah. Di antara orang-orang yang belum dikenal, mereka kembali lebih banyak diam dan berhati-hati. Bukan karena nggak tahu cara berinteraksi, tapi karena mereka belum memahami karakter orang-orang di sekitarnya. Mereka belum tahu candaan apa yang bisa diterima, topik apa yang menarik, atau seberapa bebas mereka bisa menjadi dirinya sendiri. Mereka juga biasanya lebih mudah bersosialisasi kalau punya semacam jembatan untuk masuk ke lingkungan tersebut. Misalnya, ada satu teman yang sudah dikenal, aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama, atau topik yang memang sama-sama disukai. Tanpa itu, mereka bisa kesulitan memulai interaksi dari nol, meskipun sebenarnya cukup pandai bersosialisasi. Karena itu, orang di level ini biasanya membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Semakin sering bertemu dan semakin mengenal orang-orang di sekitarnya, semakin nyaman pula mereka berbicara dan menunjukkan kepribadian aslinya. Mereka hanya perlu merasa aman dan familiar terlebih dahulu sebelum kemampuan sosial mereka benar-benar keluar. Level 4.
Di level ini, seseorang nggak lagi membutuhkan waktu lama untuk merasa nyaman di lingkungan baru. Mereka bisa bertemu orang yang belum dikenal, membaca suasana, dan menyesuaikan diri tanpa terlalu banyak berpikir. Saat masuk ke sebuah tongkrongan baru, mereka biasanya memperhatikan dulu bagaimana orang-orang di sana berinteraksi. Apakah suasananya santai atau lebih serius? Topik apa yang sedang dibicarakan? Dan bagaimana cara orang-orang di dalamnya bercanda? Setelah itu, mereka perlahan masuk ke dalam percakapan dengan cara yang terasa natural. Mereka juga tahu bahwa cara berinteraksi dengan setiap orang nggak selalu sama. Saat bersama teman dekat, mereka bisa santai dan berbicara dengan bebas. Dengan orang yang baru dikenal, mereka mungkin lebih sopan dan menjaga batasan. Sementara dalam situasi formal, cara bicara dan sikap mereka otomatis menjadi lebih terukur. Kemampuan mereka juga terlihat ketika sebuah interaksi mulai terasa canggung. Mereka tahu cara mengganti topik yang sudah mentok, melibatkan orang terlalu banyak diam, atau mencairkan suasana tanpa membuat dirinya menjadi pusat perhatian. Kalau candaan mereka ternyata nggak diterima dengan baik, mereka juga bisa langsung menyadarinya dan melanjutkan obrolan tanpa membuat situasinya semakin awkward. Karena kemampuan beradaptasi ini, mereka biasanya tetap bisa berbaur meskipun berada di lingkungan yang belum familiar. Mereka tahu kapan harus memulai obrolan, bagaimana menemukan topik yang sama-sama menarik, kapan harus ikut berbicara, dan kapan harus berhenti agar nggak mendominasi percakapan. Kalau level 3 baru bisa menjadi dirinya sendiri setelah merasa nyaman, orang di level ini tahu bagaimana membuat dirinya nyaman di berbagai situasi sosial. Level 5. Di level tertinggi, seseorang nggak cuma bisa membaca suasana dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Mereka juga mulai memahami hal-hal yang nggak diucapkan secara langsung. Dari ekspresi wajah, nada bicara, bahasa tubuh, hingga perubahan kecil dalam perilaku, mereka bisa menangkap ketika ucapan seseorang nggak sepenuhnya sejalan dengan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Seseorang mungkin bilang setuju, tapi nada bicara dan ekspresinya menunjukkan kalau dia sebenarnya keberatan. Ada yang tertawa bukan karena menganggap sesuatu lucu, tapi karena sedang merasa canggung. Ada juga yang terlihat ramah dan antusias, padahal sebenarnya hanya sedang berusaha bersikap sopan. Orang di level ini nggak selalu tahu persis apa yang ada di pikiran orang lain, tapi mereka bisa menyadari ketika berbagai sinyal yang ditunjukkan seseorang terasa nggak selaras. Kepekaan ini membuat mereka lebih mudah menangkap hal-hal yang sering dilewatkan orang lain. Mereka bisa menyadari ketika sebuah candaan sebenarnya menyimpan sindiran, ketika seseorang yang terlihat sedang berusaha menutupi rasa gugup, atau ketika orang yang terus berkata bahwa dirinya baik-baik saja sebenarnya sedang mengalami sesuatu. Nggak berhenti sampai di situ, mereka juga tahu bagaimana harus merespons apa yang mereka lihat. Kalau merasa seseorang belum nyaman, mereka nggak akan langsung memaksanya bercerita. Kalau menyadari lawan bicaranya sebenarnya keberatan, mereka bisa mengubah cara menyampaikan pendapat supaya tetap bisa diterima. Dan ketika melihat suasana mulai berubah, mereka biasanya sudah menyesuaikan cara berbicara sebelum situasinya menjadi canggung. Orang di level ini bukan cuma mampu memahami apa yang sedang terjadi dalam sebuah interaksi, tapi juga tahu bagaimana harus meresponsnya. Mereka sadar bahwa satu ekspresi atau satu ucapan belum tentu menggambarkan keseluruhan situasi. Karena itu, mereka melihat konteksnya terlebih dahulu sebelum memutuskan bagaimana harus bersikap.